Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mister Mager. Hari ini gue kedatangan sebuah paket dari GoJodoc. Jadi buat teman-teman yang udah sampai di video ini, berarti udah tahu ini tuh apa, karena teman-teman nyari keywordnya dari situ kan. Nah, oke, di sini kita langsung aja. Ini adalah GoJodoc series ke-13 atau GD13 Pencil. Jadi dia itu kayak alternatifnya dari Apple Pencil generasi kedua. Dia ada 13 series dan gue baru beli yang ke-13. Kenapa? Karena dia punya function yang mirip banget dengan Apple Pencil generasi kedua. Dia tuh bisa menggunakan magnet, tinggal langsung klip aja. Gue menggunakan iPad mini generasi ke-6 di sini. Nah, di sini untuk packagingnya ini tuh nggak terkesan murahan sih, karena emang murah. Jadi dia itu Rp465.000 di kebanyakan online store kayak di Tokopedia, kemudian di JD.id. Ini gue dapat dari JD.id. Kemudian packagingnya sama, di atas GoJodoc, di bawahnya GoJodoc doang. Ini tempelan, jadi gue harusnya nggak termasuk sih. Di atas stylus pen super fine nib active capacitive. Ini dan bawah juga sama persis. Di sini kosong, di sini kosong. Di masih segel, kemudian di sini. Nah, uniknya adalah segelnya di sini. Dia nariknya di sini. Jadi kita langsung buka aja buat teman-teman yang daripada kepanjangan nanti videonya. Gua buka dulu, gua terangin dulu. Kita tarik di sini. Oke, ini nggak ada apa-apa. Ini dapat user guide yang pasti nggak dibaca juga. Dia bahasa Thailand, kemudian bahasa Inggris, bahasa Thailand sama bahasa Inggris. Ini nggak mungkin dibaca juga ya kan. Jadi ya biasalah kitab-kitab yang bahasa Cina sama bahasa Korea. Jadi ya gitulah. Ini nggak bakal dibaca juga. Ini kita singkirkan aja, buang di sana. Kemudian ini kita dapat satu buntelan. Ini ya sarungnya lah. Tapi dia tuh udah pakai magnet, jadi kayaknya nggak butuh beginian juga sih. Ini lembut, overall oke, lembut. Ini nggak bakal pakai taruh sana. Ini dia pensilnya. Ini kita ambil, kita taruh dulu, kemudian kita dapat tips cadangan, dan dari yang gue baca dia tuh bisa pakai tips yang dari Apple Pencil juga, jadi bisa kita ganti. Kemudian lainnya nggak ada apa-apa sih, kosong kita taruh. Ini untuk unitnya, jadi ini tulisannya GoJodoc. Kenapa namanya GoJodoc? Saya nggak tahu juga sih. Kalau dari arti bahasanya sih mungkin memotong harga Apple Pencil kali, karena emang harganya gila sih, 2 juta banding nggak nyampe 500.000, jadi seperempatnya. Tapi dengan ini build quality-nya oke. Dia itu memiliki desain yang glossy, kemudian di atas ada tombol power. Ini kita hidupkan dulu, nyala, ada tombol power di sana, kemudian di bawah udah itu doang, karena emang dia itu udah support dengan magnetic charge, makanya gue beli ini. Yang sebelumnya dia harus pakai per kabel-kabelan, jadi kalau mau ngecas harus dicolok gitu, makanya gue nggak beli waktu itu. Jadi nah ini yang paling unik, dia tuh bukan dari resmi Apple, jadi bukan produknya Apple langsung, tapi buat ngonekinnya itu gampang banget. Dia tuh kayak langsung tuh, udah langsung tersambung loh, tanpa nyambungin Bluetooth. Bahkan Bluetooth gua mati, dia udah tersambung. Keren sih. Jadi ini buat note taking kayak gini. Tadi ini gua gambar-gambar pakai, nyobain kayak gini, dia langsung bisa. Dia kan langsung swipe dari sini kan. Tuh. Ini kita coba masuk. Ini kita hapus dulu. Tuh, dia totally 100% function tanpa kita harus konekin ke Bluetooth. Bahkan untuk Apple Pencil setahu gua dia perlu konekin ke Bluetooth dulu buat bisa pairing. Ini nggak perlu, canggih sih emang. Gue nggak tahu sih kenapa bisa seperti itu. Ini langsung otomatis, kita bisa langsung nulis, kita bisa langsung hapus segala macem. Jadi buat teman-teman yang mau gambar, ini bisa banget di sini. So, jangan lupa subscribe. Nah, karena atasnya ini dia menggunakan tipe yang glossy, dia rada licin.
karena gue juga pakai screen protector yang dia itu bukan Paperlike, tapi dia itu menggunakan yang tempered kaca, tempered glass kayak gitu. Jadi emang rada licin, tapi overall it's okay banget. Kemudian dari function yang lain, dia itu kalau misalnya mau ngecas kan tinggal kita sambungkan doang di sini. Nah, ini pun kenceng. Bisa kedengeran suaranya kan? Ini kenceng banget. Memang dia nggak ada notifikasinya karena emang bukan Apple Pencil. Ini kenceng, jadi ini bakal praktis banget, dan ini kemungkinan nggak bakal dipakai. Jadi buat kaum mending, buat kaum kirehuri katanya, kirehuri anjir. Ini cocok banget dengan harga 460.000, gue dapat diskon 20.000 jadi 440.000 tadi gue beli. Ini udah oke banget, udah tinggal nempel, kemudian kalau mau nulis tinggal geser dari bawah, dari sini langsung otomatis masuk ke note taking untuk pengguna iPad. Kemudian yang bagus dari Apple Pencil ini, dia itu udah support untuk, dia itu udah support untuk tingkat kemiringan. Jadi kayak misalnya nih gua hapus dulu. Misalnya teman-teman itu mau gambar, atau misalnya teman-teman tuh mau nulis Latin atau segala macam, dia itu udah support dengan gini loh. Nulis kan gini kan. Kalau bisa dia miring, dia bisa lebih gede gitu. Jadi dia udah ngedetect untuk kemiringan dari si pensil ini. Itu keren banget sih. Jadi buat build quality-nya oke. Kemudian kalau tulisannya ini gambar Apple aja, nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Dia ada di sini ada tombolnya, itu yang beda dari Apple Pencil, tulisan. Kemudian tipnya ini kita bisa ganti ke tipnya si Apple Pencil karena ini kan pakai glossy, kalau Apple Pencil kan pakai yang doff, jadi harusnya sedikit beda. Kemudian selain itu ini juga udah support untuk scribble. Jadi ketika teman-teman di sini kita tulis Google dulu ya, atau sebenarnya dimanapun bisa sih. Teman-teman mau nyari misalnya SpongeBob, dia langsung muncul. Kita tulis Facebook, dia langsung muncul juga. Jadi bisa buat scribble. Kalau misalnya kita lihat di gambar, coba ini bisa atau enggak, gue masih belum tahu dia bisa atau enggak. Oh, nggak bisa, dia cuma buat ngegeser-geser doang, dia nggak bisa untuk nulis. Jadi gitu sih, ini enak banget sih. Dengan harga segitu ini worth it banget buat alternatif Apple Pencil. Bahkan dia itu ya se-worth it itu gitu. Kemudian apa sih kekurangan dari Goju Dock Pencil ini? Yang pertama, dia itu belum support, karena kan nggak mungkin sama persis kan. Kalau sama persis Apple Pencil nggak laku nanti. Jadi kalau kita masuk ke sini, kalau kita menggunakan Apple Pencil, kita tuh bisa kayak nulis tebel, tipis itu bisa dari tekanan. Kalau dari dia masih belum support. Jadi bakal sama untuk tingkat ketebalannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin beli untuk gambar-gambar segala macam, ini belum bisa untuk yang sensor tekanan, jadi warnanya akan sama semua. Untuk kemiringan tapi udah bisa kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak ada di sini untuk yang sensor sentuhan. Kalau di Apple Pencil kan dia bisa tip, ini bisa langsung ganti kan. Kalau di sini masih belum bisa, jadi kita harus ganti manual, penghapus, atau misalnya kita ganti manual di sini untuk nulis. Ini kita hapus, kita ganti untuk nulis di sini. Itu udah oke sih. Jadi worth it atau enggak tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cari buat gambar, dia masih belum support untuk sensor tekanan. Jadi balik lagi ke kebutuhan teman-teman, dia belum support untuk sensor tekanan, dia hanya support untuk sensor kemiringan kayak gitu. Jadi overall sih kalau buat gua yang gua butuh untuk note taking doang, I think is a good deal I think.
Tapi ya gitu, teman-teman lihat sendiri ya, gitu kekurangannya. Kemudian I think that's all untuk video kali ini. Gue mau gambar-gambar bunga dulu, gambar-gambar bunga ya gitu. Oke, gitu dulu video kali ini. Thank you yang udah mampir ke sini. Jangan lupa subscribe, like, dan ya nggak usah, nggak apa-apa sih. Anyway, semoga menghibur. Tapi kalau misalnya lo mau support channel gue, lo bisa dibantu subscribe, jadi biar gue semangat untuk review barang yang lain, untuk unboxing barang yang lain. Oke, gitu aja. Thank you. Selamat malam, guys.